Yang benar yang B ya. Philip Leslie, sebentar ya. Iya, nggak apa-apa, Mas Rian. Sebentar ya. Hmm. Ini Philip Leslie. Sebentar ya. Saya coba catat dulu, sebentar ya. Karena saya tidak lihat nama itu sih sebenarnya. Oke, 2.20 nomor 4 ya. Oke, saya akan jawab ini. Saya akan kasih tahu ke teman-teman nanti di forum aja deh. Ya, saya catat dulu. Nanti saya kasih tahu jawabannya dan saya kasih tahu lihat halaman berapa atau didasarkan pada teori apa. Oke ya, saya lanjut ke nomor 5 dulu, boleh? Oke, identifikasi halayak dengan menggunakan pendekatan psikososial. Kira-kira jawabannya apa yang benar? Afektif itu apa sih, Mbak Desi? Kira-kira ada yang tahu? Afektif, konatif, dari tidak tahu menjadi tahu. Oke. Kalau kognitif apa nih?
Kognitif itu informasi dari sisi minat. Kalau konatif lupa ya. Oke, ini khalayak itu punya afektif, punya kognitif, punya konatif. Semuanya di mereka punya. Tapi kalau psikososial itu berbeda lagi. Jadi sebentar ya. Saya biar enak jelasinnya. Gimana Mbak Siti? Saya beli produk, kemudian Oke, gini ya. Untuk yang nomor 5 gini. Kalau ada yang namanya afektif. Kalau afektif, kognitif dan konatif, gimana jelasinnya? Kalau di kelas, kalau di sekolah, saya kasih penjelasan seperti ini. Kognitif seseorang itu berdasarkan dari misalnya kepintaran mereka. Memang pada dasarnya anak itu pintar. Kalau afektif lebih kepada kreativitas, ide-ide dan sebagainya. Kalau konatif lebih pada ke seperti kayak sikap, perilaku dan tindakannya mereka seperti apa. Seperti itu. Ada yang mau menambahkan? Mirip, bukan IQ dan EQ. Bisa dibilang seperti itu sih, intelijensi ya, benar. Ya, mirip seperti itu. Tapi seperti kayak ada nilainya, nilai kognitif, nilai afektif, dan nilai konatif. Ya, berbeda-beda. Nah, kalau kita mau mengidentifikasikan khalayak dalam psikososial ya, berkenan. Iya, bisa juga sih Mbak siapa namanya, Mbak Dina, bisa juga, iya bisa juga. Dan kalau misalnya kita bicara mengenai psikososial, ada psikonya loh, ada psikologinya. Kira-kira yang berhubungan dengan psikologi apa nih? Afektif, konatif, atau kognitif? Kalau yang berhubungan dengan psikologi, udah pasti yang B nggak mungkin, kognitif itu nggak mungkin ya. Yang D itu nggak mungkin juga berarti kan. Nah, jadi kira-kira yang A atau yang C? Oh, Mbak Yuliana baru masuk ya. Kalau psikososial, yang benar itu adalah yang mana? Kira-kira A apa C? Kalau psikologi itu masuknya ke kebiasaan. Ya, psikologi itu bisa juga kebiasaan, bisa juga kreativitas.
Tapi yang benar kira-kira apa? Mas Rian apa nih? Mas Rudi yang lainnya nggak ada ya? Mbak Yuliana baru masuk. Bentar ya. Oke. Karena psikososial berhubungan dengan psikologi, itu yang benar adalah yang A, Mbak Siti. Afektif, ya. Karena afektif itu dia sifatnya lebih ke ke psikologi. Kan tadi saya udah jelasin afektif itu berhubungan dengan kreativitas, betul. Berhubungan dengan kreativitas, berhubungan dengan ide-ide dan sebagainya. Itu lebih ke psikologi. Kalau konatif itu dia lebih kayak mungkin kayak lebih ke kerajinan seperti itu. Tindakannya itu kan lebih buat tindakan, tapi lebih ke arah seperti itu. Jelas ya? Oke, saya lanjut ya. Dalam mengidentifikasikan halayak, nomor 6, kita juga perlu mengetahui kebutuhan halayak. Kenapa sih? Supaya kira-kira apa yang benar? A benar nggak? Atau ada jawaban yang lain lebih benar? Kira-kira A apa deh yang benar? Yang benar nomor 6 itu adalah yang coba kita bahas. Kira-kira kalau misalnya mempermudah dan menentukan strategi komunikasi, otomatis dong ya, bener nggak? Kita mau tahu dulu siapa yang kita ajak ngomong, supaya apa? Supaya kita tahu strategi komunikasi yang baik itu gimana bersama mereka, gitu kan? Ngomong sama orang yang lebih tua, tentu berbeda dengan orang yang lebih muda. Atau mungkin berbicara dengan satu orang, berbeda dengan berbicara dengan banyak orang, ya dong? Nah, kemudian supaya isi pesannya sesuai dengan khalayak. Kira-kira bisa nggak dijadikan jawaban? Karena coba dipikir-pikir, kalau kita tahu khalayak kita seperti apa, kita tahu apa yang mau kita sampaikan. Misalnya, kalau kita mau bicara sama anak kecil sama orang dewasa, isi pesannya kan beda. Kalau isi pesan sama orang dewasa pasti lebih berat dong dibandingkan sama anak kecil, ya enggak? Nah, kemudian taktik berkomunikasi yang tepat juga. Siapa yang kita ajak berbicara? Apakah yang kita ajak berbicara itu presiden? Apakah yang kita ajak berbicara itu hanya teman akrab kita saja? Pasti taktik berkomunikasinya beda, benar enggak? Apakah yang kita ajak bicara itu seorang pebisnis handal atau bukan? Benar enggak? Nah, jadi yang benar adalah yang D. Jelas ya? Jadi dalam mengidentifikasikan halayak itu perlu, kenapa? Selain mempermudah, kita bisa mengatur isi pesan dan kita mengatur taktiknya berbicara dengan mereka. Ya. Kemudian saya lanjut. Pendekatan psikodemografis halayak digunakan untuk mengidentifikasi apa? Ayo, demografis nih. Untuk mengetahui mengidentifikasi apa? Kira-kira apa yang benar jawabannya? Demografis apa? Demografis itu apa ya kira-kira ya? Bukan tempat, Mas Rian. Demografis itu bukan tempat ya, Mas Rian ya. Kalau geografis itu bertempat. Kira-kira yang benar yang nomor 7 jawabannya yang mana? Kenapa jawab gaya hidup? Kenapa jawab kebutuhan? Kenapa Mbak Siti jawab kebutuhan? Kenapa yang lain jawabnya tentang gaya hidup? Mbak Siti, kependudukan apa hubungannya sama psikodemografis?